Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana meregress single equation ya. Pertama-tama tentunya kita persiapkan dulu aplikasi Fuse-nya. Fuse itu kita dapatkan yang Fuse 12 ya. Fuse itu berasal dari kata econometric views ya, seperti itu. Baik. Fuse ini bisa digunakan untuk penelitian ekonomi dan bisnis ya, seperti halnya untuk pengujian teori, peramalan atau forecasting, pengujian model, penentuan dampak kebijakan, pendalaman perilaku dan lain-lain ya, seperti itu. Yang pertama-tama maka kita meng-create work file ya, kita dilihat di sini. Oke, data yang kita gunakan mempunyai struktur itu ada 3 kemungkinan ya. Ada undated atau unstructured ya, misalnya itu diberikan urutan 1, 2, 3 dan lain-lain, nah, seperti itu. Atau dated atau series ya, seperti itu. Atau balance panel. Balance ini adalah campuran antara time series dan cross section ya. Time series dan berapa banyak objek yang digunakan. Terus kita bisa melihat di sini untuk frekuensinya ada banyak juga. Jadi misalnya multi-year, annual, semi-annual, semesteran, quarterly, ya seperti itu, monthly dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa memilih itu tergantung dari datanya kita, ya seperti itu. Kalau kita lihat datanya yang kita persiapkan untuk contoh di sini itu dari ini data kuartalan ya, 97 Q3 sampai 2010 Q1 ya, seperti itu. Oke, coba kita anukan berapa tadi sesuai dengan datanya 97 Q3, sepertinya pakai ini aja titik 23. Oke, dan terakhir 2010 Q1 ya, seperti itu. 2010 Q1 ya. Oh, ini jangan lupa quarterly, nah saya lupa. Oke, kita oke kan. Nah seperti itu. Nah, itu kan muncul di range-nya itu 1997 Q3 2010 Q1 ya, seperti itu. Jadi ada 51 observasi. Oke. Selanjutnya kita boleh namai dulu ya, supaya kita diingat ya.
Coba save as. Save as. Nah, monggo Anda mau ditaruh di mana ya yang menurut Anda nyaman. Oke, kita taruh saja di download aja deh. Nanti kita pindah. Ya, atau kita taruh di sini. Kita berikan contoh regresi tunggal. Oke. Kalau saya sukanya memberikan tanggal di sini. Ya, tanggal itu anunya tahun, bulan, dan tanggal. Kenapa seperti itu? Ketika ada perubahan, maka biasanya tanggal ini saya rubah sehingga tidak menimpa file yang lama, tapi membuat file yang baru. Apa tujuannya adalah supaya kalau kita butuh data yang lama, kita bisa dapat dengan mudah mencarinya. Oke, kita save. Oke, berarti sudah ada nama, di-OK-kan saja. Selanjutnya, oke, yang perlu saya sampaikan di sini, saya menggunakan metode klik-klik ya, supaya mudah saja mengoperasikannya. Oke, selanjutnya kita masukkan objek. Nah, untuk memasukkan variabel ya. Memasukkan variabel di sini kita bisa menggunakan series ya. Cuman kalau menggunakan series ini harus satu persatu dinamai. Tapi ada cara yang lebih tepat. Yang lebih cepat maksud saya. Nah, kita bisa menggunakan grup. Nah, terus biasanya saya tulis ini data mentah. Ya, atau mentah itu aja deh. Nah, artinya data mentah yang kita gunakan di awal. Oke, nah maka muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, maka Anda bisa memasukkan seriesnya satu persatu atau bisa memasukkan semuanya. Memasukkan semuanya lah, enaknya Evis itu seperti ini ya. Memasukkan semuanya, kita copy dari Excel-nya seperti itu, lantas kita masukkan di sini. Ya, oke. Lah, enak toh. Nah, jadi di sini variabelnya sudah masuk. Data yang kita gunakan juga sudah masuk. Nah, coba kita cek data yang terakhir 0,0097 ya, oke, 0,0097 oke, betul ya, 72,29. Cuman saya ingatkan di sini sebaiknya Excel yang kita kopikan itu sudah terformat ya. Sudah terformat, sebaiknya performat internasional. Jadi kalau koma itu menggunakan titik gitu ya. Dan kalau koma, maksudnya koma untuk desimal, yaitu menggunakan titik. Tapi kalau pemisah untuk ribuan, maka itu menggunakan koma ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika dimasukkan itu tidak disalahartikan oleh aplikasi Evis-nya. Oke, jelas ya. Kalau kita lihat di sini, kalau sudah kita masukkan ke grup, maka otomatis mereka akan muncul series itu. Nah, ini gunanya kalau memasukkan data dengan grup. Beda kalau memasukkan series satu persatu, maka ya munculnya satu.
dan grupnya nanti membuat sendiri. Ya, biasanya diblok dulu kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Open as group ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mengeksekusi untuk melakukan estimasi dari model. Oke. Data yang kita masukkan di sini itu kan ada 4 variabel. Yang pertama adalah rasio GDP terhadap employment. Ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah data harga minyak per barelnya, minyak internasional. Yang seterusnya adalah rasio ekspor terhadap impor, ya. Terus yang ketiga adalah exchange rate, ya, seperti itu. Tapi tentunya kita masukkan sebagai real exchange rate. Oke, yang selanjutnya kita eksekusi saja, ya, eksekusi. Kita estimasi, akan muncul seperti ini. Maka pada prinsipnya kalau meregres itu, maka yang diregres itu datanya ditaruh di depan variabelnya. Ya, misalnya ER. Nah, ER. Nah, itu ER spasi. Kalau butuh intercept atau konstanta, masukkan seperti itu. Kayaknya C juga bisa itu, huruf besar ya sekarang. Selanjutnya adalah RGDP PM. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah oil. Selanjutnya adalah rasio ekspor impor. Nah, seperti itu. Dari sini kita dapatkan twin. Ya, seperti ini. Kita dapatkan hasil estimasinya seperti itu. Kita dapatkan bahwa ini ada 2 variabel yang secara statistik signifikan. Kalau ini signifikannya 10%, yang RGDPM. Sedangkan ini adalah oil adalah 1% karena 0,000 sekian. Sedangkan yang tidak signifikan adalah RXM, ya, seperti ini. RXM. Nah, ini tidak signifikan. Oke, kita lihat di sini RGDPM itu seperti yang diharapkan, itu adalah negatif, artinya berpengaruh negatif, gitu ya, berpengaruh negatif. Tapi ingat, exchange rate-nya itu kan dalam bentuk rupiah per US dollar. Artinya apa? Kalau negatif itu rupiah per US dollarnya itu turun, seperti misalnya 15.000 menjadi 10.000 per US dollar. Itu artinya apa? Maka exchange rate-nya itu mengalami apresiasi karena ini negatif, ya, seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya ini positif pengaruhnya, artinya bahwa peningkatan dari rasio ini GDP terhadap employment itu akan mengalami depresiasi. Itu kalau koefisiennya itu positif. Tapi karena ini negatif, maka berarti mengalami apresiasi ketika GDP EM itu meningkat. Artinya ini sesuai dengan yang diharapkan, ya. Oke, kita baca yang mudah-mudah saja. Nanti perkara ada pembaruan
model ya, ada modifikasi atau apa, maka kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kalau ini harga minyak, ini juga sama, berpengaruh negatif. Artinya apa? ER-nya itu secara nominal, exchange rate-nya itu menurun. Tetapi ingat satuannya dari exchange rate-nya itu adalah rupiah per US dollar. Kalau menurun kan berarti mengalami depresiasi. Itu yang kita harapkan. Artinya kalau harga minyak naik itu akan memberikan dampak positif terhadap apresiasi rupiah. Dan yang selanjutnya ini adalah rasio ekspor impor. Ya, barangkali kalau di sini kembali lagi ke minyak itu barangkali karena memang pada saat itu masih apa ya? Ya diharapkan berpengaruh positif ya. Berpengaruh positif. Ya, ini kan positif sebenarnya karena satuan dari exchange rate adalah rupiah per US dollar. Artinya kalau ini negatif berarti artinya peningkatan nilai harga minyak di dunia itu akan memberikan penguatan kepada nilai tukar ya, seperti itu. Ini bisa jadi mungkin karena di Indonesia pada saat itu masih terkena dampak positif kalau harga minyak naik atau next eksportir sehingga mendapatkan windfall profit kalau harga minyaknya naik. Selanjutnya rasio ekspor impor ini sesuai dengan yang diharapkan, koefisiennya yaitu negatif, artinya kalau ekspornya itu semakin membesar dibandingkan impornya, maka itu memberikan pengaruh penguatan terhadap ER. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena satuan dari ER itu kan rupiah per US dollar. Oke, hanya saja untuk yang variabel ketiga ini kita dapatkan secara statistik tidak berpengaruh. Oke, jangan lupa setelah itu kita namai apa? Misalnya EL, OLS ya, misalnya kayak gitu. Least square. Oke. Artinya apa? Sewaktu-waktu kita mempunyai banyak persamaan di sini, maka untuk mencari persamaan yang kita inginkan, kita tinggal panggil saja dengan klik satu klikan maka bisa muncul. Oke, selanjutnya dari sini kita juga bisa itu kan ada faktor krisis ya sebenarnya 97 ya, ini kan sudah krisis ya. Coba 97 98 kita hilangkan. Kita seperti itu. Kita hilangkan tapi dengan yang sama. Kita pakai ini aja. Kita copy ya, jadi caranya seperti ini, bisa menulis ulang atau kita prop ya, terus specify atau kita estimasi ulang. Nah, apa itu narasi estimasi pemrogramannya kita copy, lantas kita masukkan di quick ini. Seperti itu. Nah, terus ini kita rubah, misalnya kita hilangkan kita anggap mungkin 99 ya. 99 quarter 3. Jadi kita menggunakan sampel dengan batasan tersebut. Oke. Nah, jadi kenapa kok saya perlakukan seperti itu ya, dengan harapan saya ingin menghilangkan adanya krisis yang dimasukkan dalam
estimasi itu. Jadi artinya saya tidak mengestimasi masa krisis, maka kita bisa batasi sampel yang bisa kita gunakan. Oke, kita namai saja ERLS, no crisis, no crisis. Oke. Nah, jadi kita bisa mendapatkan estimasi, atau sebenarnya nanti aja lebih lanjut kita bisa menggunakan dummy, seperti itu. Artinya kalau menggunakan dummy, berarti kita memang dari awal mempunyai informasi bahwa ada kemungkinan terjadinya structural break, karena memang di dalam krisis itu akan memungkinkan terjadi perubahan struktural, ya, seperti itu. Tapi itu nanti fokus di tutorial yang berikutnya, kita kembali lagi ke sini. Nah, enaknya EVIS itu, maka kita bisa menampilkan, misalnya ini aktual, fitted, dan residual. Bisa menggunakan tabelnya. Cekling, seperti ini. Ini adalah aktualnya, maksudnya aktual yang diestimasi, exchange rate-nya itu aktualnya. Itu fitted itu adalah hasil estimasi, residual itu selisih dari aktual dengan yang diestimasi, ya, seperti itu selisihnya itu 391 dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan di sini, ini ada scatter, ya, ada residual plot. Residual plot di sini ini ada residual yang besar sekali dari yang distandarkan, dari yang standar deviasinya, ya, seperti itu. Sehingga jadi kalau besar ini artinya pada masa-masa itu, yaitu sebenarnya outlier, ya, dari perilaku pada umumnya, ya, pada data itu. Atau ini 2008, itu juga terjadi residual yang sangat besar dan di luar dari standarnya. Oke, kira-kira peristiwa apa ini? Ini kan keduanya kan sebenarnya peristiwa krisis, ya. Ini 97, 98, ini adalah krisis, gitu, ya. Atau yang ini 2008, ini juga krisis, ya. Cuman krisisnya adalah krisis global, ya. Alhamdulillah Indonesia bisa terlewatkan dari itu. Nah, itulah. Atau kita bisa melihat actual fitted residual graph. Nah, kita tampilkan ini. Seperti itu. Ini kita tampilkan. Maka ini adalah residualnya. Sedangkan ini aktualnya itu yang merah. Nah, enaknya EVIS itu seperti ini. Sedangkan fittednya itu yang berwarna hijau, ya. Yang berwarna hijau. Nah, kita melihat di sini bahwa memang perbedaan yang sangat besar itu terjadi di tahun 97-98 dan sekitaran tahun 2008. Nah, seperti itu. Oke. Atau kita bisa membuat atau memunculkan gambar secara residual, jadi satu persatu. Sorry, kok residual itu persatu, residual graph itu artinya graph dari residunya, bukan individual, sorry, ya, residual graph. Nah, ini adalah graph dari residunya, ya, seperti itu. Itu adalah dari estimasi. Tapi kita juga bisa menampilkan secara individu
gambar dari variabel yang kita gunakan. Nah, misalnya open as group, nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa. Atau tadi kita panggil yang grup tadi, yes, kita panggil grup tadi seperti itu. Terus kita bisa tampilkan grabnya. Wah, ini karena memang Eclipse yang lebih baru ya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk melihat range-nya. Jadi sangat banyak sekali ya sebenarnya tampilan yang bisa kita inginkan dari dari Fuse ini. Kalau kita bisa menampilkan satu persatu, misalnya dari oil. Nah, seperti itu kita tampilkan untuk ini, untuk RGDPM, rasio daripada GDP terhadap employment. Nah, seperti ini. Ada ini rasio ekspor impor juga bisa kita tampilkan grafnya. Nah, seperti itu. Atau ER. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke. Representation, estimasi, seperti ini. Oke, baik, itulah tutorial sederhana dari tahapan estimasi persamaan single ya. Nanti kita akan bisa bertemu dalam materi lanjutan ya, seperti itu. Misalnya dalam materi bagaimana pengujian secara diagnostik untuk melihat apakah estimasi yang kita lakukan itu mengandung penyakit, pelanggaran terhadap assumption-nya, terhadap asumsi, atau tutorial nanti mengenai dummy, mengenai ya model-model yang lainnya, termasuk seleksi dari model. Kalau misalnya itu butuh seleksi ketika variabel yang kita gunakan itu banyak. Misalnya kalau seleksi variabel ketika variabel dalam satu model itu banyak gitu ya. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan ini walaupun sebentar bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.